السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمر رجل به فقال: يا رسول الله إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أأعلمته؟ قال لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الآن استمعوا ثم كرروا. كل واحد منكم يتابعني في القراءة. واضح يا شباب؟ واضح؟ لا أحد لا يقرأ. تمام؟ طيب. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال: يا رسول الله إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ فقال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. أحبك الله. أنا سورة مرة أخرى. مرة أخرى. الذي أحببتني له. رواه أبو داود. أبو داود بإسناد صحيح. طيب. هذا الحديث يا شباب, hadis ini adalah hadis terakhir yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala
untuk mendalilkan, menjelaskan kepada kita alasan dan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu perkara yang penting yang harus kita bangun dalam kehidupan sosial kita, yaitu mencintai seseorang karena Allah, menyukai seseorang bukan karena duniawi. Ya, perhatikan sebab ini adalah pelajaran bagaimana kita membangun rasa suka kepada seorang muslim karena ketaatannya, karena kebaikannya, menyukai seorang karena takwanya, karena salatnya, karena amar ma'ruf dan nahi mungkarnya, ya, karena ibadahnya, karena akidahnya yang benar. Ini harus dibangun. Dan ini yang harus dipupuk. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Menyukai karena Allah, tidak suka karena Allah. Ketika kawan kita melakukan suatu maksiat, kita benci maksiat itu. Kita ingatkan dia. Ketika seorang bertakwa, kita bangun bagaimana supaya kita menyukainya karena Allah. Rasa suka kita ini yang disebut dengan al-hub, ibadah hati, ibadah tanpa kita berbuat apa-apa, hati kita saja kita berpahala. Ini yang disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dan perlu semua kita tahu bahwasanya sesuatu itu dimulai dari mana? Dari hati. Hubbullah, hubbu rasulih, hubbus salihin, itu dari hati semuanya, ibadah hati. Dilanjutkan oleh tindakan badan, tindakan seluruh jawarih, seluruh anggota badan kita. Jadi jangan disangka ibadah itu semuanya hanya zahir saja, tapi ada yang tersembunyi yang sangat penting. Itulah salah satunya adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Makanya Imam Nawawi kemarin membuka dengan ayat apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Ini yang harus ada pada pendidikan kaum mukminin. Rasa berkasih sayang antara sesama. Kalau dia dalam ketaatan, kita cintai dia. Kalau dia tergelincir, kita ingatkan. Makanya ada namanya amar ma'ruf, ada namanya nahi mungkar. Amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Tidak boleh hanya amar ma'ruf saja tanpa nahi mungkar. Tidak boleh nahi mungkar saja tanpa ada amar ma'ruf. Sampai nanti ke tingkat yang tertinggi. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang harus kita latih. Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah membawakan hadis terakhir yang berhubungan dengan mahabbah ini.
menyukai seorang karena Allah, yaitu hadis Anas ibn Malik. Seperti yang kita ketahui semuanya, Anas ibn Malik itu masuk Islam masih usia sangat muda. Kalau boleh dikatakan masih kecil. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, datang ke Madinah, itu lebih kurang usianya sekitar 10 tahun. Kecil lah itu. 10 tahun. Kalian berapa umurnya? Kelas 1. 12. Datang Rasulullah, usia beliau berapa? 10 tahun lebih kurang. Orang pada kasih hadiah kepada Rasulullah, bersuka cita. Ibunya Anas bin Malik tidak hilang akal apa yang perlu diberikan kepada Rasulullah. Beliau datang membawa Anas bin Malik. Ya Rasulullah, tidak ada yang bisa saya berikan hadiah kepada engkau, tapi ini anak saya, Anas ibn Malik. Biarlah dia ini membantumu ya Rasulullah. 10 tahun berlalu Anas ibn Malik sampai meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melayani kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyediakan airnya, wudunya. Di situ beliau mendapatkan pelajaran yang sangat banyak. Saking rajinnya Anas ibn Malik, Rasulullah SAW sampai mendoakan beliau ini, anak muda. Apa doa beliau kepada Allah untuk Anas? Allahumma katsir malahu wa waladahu wa atil umrahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ini doa yang didapatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah yang jelas mujabud da'wah. Ya Allah, banyakkanlah harta Anas ini, banyakkanlah keturunannya, dan panjangkanlah umurnya. Didoakan kebaikan dunia dan akhirat yang diidam-idamkan orang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecerdasan, rajin, bersungguh-sungguhnya. Makanya Ustaz ingatkan kepada anak-anak Ustaz semuanya, para santri, umur kamu 12 tahun, mungkin kamu tidak bisa memikirkan apa yang terbaik. Dengan kamu bersabar, dengan kamu bersungguh-sungguh, maka satu saat kamu insyaallah ta'ala akan menjadi orang yang berguna untuk dirimu, untuk keluargamu, sukumu, tetanggamu, negerimu, negaramu, kaum muslimin secara umum. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaatkan untuk orang banyak. Ada orang yang lebih banyak manfaatnya daripada orang yang menyuruh kepada yang kebaikan, mencegah dari yang mungkar, menyebarkan kebaikan. Tidak ada. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi baratullah, pada santri sekalian, itu jalan kehidupan yang perlu kita
pilih. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Kamu sebarkan akidah yang benar. Kamu ajarkan tauhid. Kamu ajarkan sunnah. Kamu perangi bid'ah, khurafat, tahayyul. Maka kamu menjadi orang yang terbaik insyaallah. Nah, tapi perlu apa? Kesabaran. Walaupun kamu usianya baru, Ustaz, saya umur 12 tahun baru Ustaz. Nah, ini kelas 1. Ya kan? Yang umur 15 mulai terbuka pandangannya. Umur 18 tahun harus lebih dewasa cara berpikirnya. Kamu bukan diciptakan untuk bermain-main. Kamu tidak diciptakan untuk mengikuti dan mengekor orang-orang maghdubi alaihim waladhdallin. Kamu diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas kan? Jalan kita itu lurus, jelas. Apa tujuan hidup? Jelas. Nah, inilah manfaat yang didapatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Didoakan oleh Rasulullah, beliau hafal, termasuk minal mukatsirin. Anas bin Malik termasuk sahabat yang sangat banyak menguasai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya yang sangat terkenal, siapa nama beliau? Anas bin Malik, siapa nama ibu beliau? Siapa? Ummu apa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Bapak tiri siapa? Abu Talha. Keluarga yang diberkahi. Ibunya ketika sudah menjanda karena meninggal bapaknya Anas, dilamar oleh Abu Talha. Waktu itu dalam keadaan musyrik. Apa kata ibunya Anas? Wahai Abu Talha, bukan seperti kamu orang yang bisa ditolak, tetapi saya muslimah, kamu musyrik, maka itu tidak halal. Kalau kamu masuk Islam, cukup itu sebagai mahar saya. Akhirnya Abu Talha Islam, padahal dia orang kaya raya, bermanfaat. Anas bin Malik dengan didoakan oleh Rasulullah SAW, kita lihat sebab musabab mendapatkan doa ini. Mulazamah, rajin, istiqamah, terus menerus di dalam pengawasan pendidikan Nabi, melayani Rasulullah SAW, didoakan oleh Rasulullah, dan terjadilah apa yang didoakan. Anas bin Malik memiliki kekayaan yang luar biasa banyak. Punya tanah luas. Ya, punya tanah, punya perkebunan. Sehingga suatu ketika terjadi musim kemarau. Tanamannya kekeringan. Daerah Basrah, Irak sekarang. Beliau berdoa, minta hujan. Turun hujan. Hujan itu hanya menyiram tanaman atau kebunnya Anas bin Malik. Allah perlihatkan karamah beliau, kemuliaan beliau. Umur beliau sangat tua. Ada yang bilang 96 tahun. Ada yang bilang 104 tahun. Tapi yang akrab 104 karena dia meninggal pada tahun 96 Hijriah. Jadi, syabab, kalau kita tanya bagaimana hartanya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ini menunjukkan kepada kita
belajar agama itu tidak mesti atau tidak ada bukti bahwasanya kamu akan miskin seperti yang ditakuti oleh sebagian umat Islam ketika anaknya belajar agama. Perhatikan, belajar agama takut sekolah agama, sekolah pesantren. Kenapa? Nanti anak saya mau jadi apa? Mau makan apa? Apa kerjanya nanti? Ketika orang sudah membangun perasaannya, zonnya kepada Allah seperti ini, Allah biarkan dia seperti ini. Nuwallihi ma tawalla. Orang kalau sudah berprasangka belajar agama itu akan memburukkan dia, dia diberikan seperti itu. Tapi kalau orang menyangka bahwasanya dia dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin Allah menyia-nyiakan, maka apakah mungkin Allah menyia-nyiakanmu? Mungkin Allah menyia-nyiakan kamu kalau kamu bertakwa. Enggak mungkin. Orang kafir saja dikasih. Bagaimana dengan seorang mukmin? Masalahnya banyak yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mulut tidak, tetapi di hati dan tindakan seperti itu. Makanya takut sekolahkan ke pesantren. Di taman pesantren jadi apa anak saya? Ya. Nanti kalau mau pondok jadi ustaz cuma dapat amplop kamu. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi para syabab jangan pernah merasa takut. Contoh sudah banyak. Anas bin Malik ini contoh. Orang yang bersungguh-sungguh dalam agama Allah. Dia ini mujabud dakwah, orang yang terkabul doanya. Dan beliau juga termasuk orang kaya. Dan kamu gak apa-apa berdoa kepada Allah untuk menjadi kaya. Allahumma aghnini minal faqr. Ya enggak? Ya Allah berikan saya ini, berikan. Enggak apa-apa, betul. Kalau perlu doanya itu ketika sujud. Minta semua kepada Allah Ta'ala. Sampai apapun yang paling kamu rasa tidak terlalu apa, minta kepada Allah Ta'ala. Tidak ada masalah. Is'alullah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta kepada Allah. Yang penting kamu yakin Allah akan menjawab. Kalian melihat contoh pesantren kita ini. Pesantren Umar bin Khattab. Jauh dari kota. Jauh dari orang ramai. Biaya sekolahnya termasuk biaya sekolah termurah. Tapi kita punya gedung lantai 5, lantai 3. Tidak minta-minta ke orang. Siapa yang beri? Kita doa kepada Allah Ta'ala agar kita tidak dihinakan oleh manusia. Tidak minta-minta. Ada saja orang-orang baik yang nanti akan membantu. Ya kan? Jadi para syabab, jangan pernah kita itu menganggap belajar agama itu adalah sebab kefakiran. Tapi kamu perlu berbuat dan berdoa. Ini contoh Anas bin Malik. As-sa'id man itta'adha bi ghairi. Orang yang berbahagia itu orang yang melihat orang lain, mengambil pelajaran dari orang lain. Orang lain yang kita pelajari ini adalah salah satunya. Contohnya siapa? Siapa? Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Azan. Belum. Silakan. Bakia. Kam. Baik. Jadi kata sahabat yang mulia Anas bin Malik, perhatikan. Wa'an Anasin. Mana wa'an Anasin? Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu
Ustaz ingatkan, setiap kita membaca nama sahabat, kita doakan dengan mengatakan radhiyallahu, agar kita berbeda dari sebagian orang yang tidak beradab terhadap para sahabat. Anna rajulan, beliau menceritakan ada seorang pria, kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu ada bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Terbayang tuh, Rasulullah, ada Anas di situ, kemudian ada seorang lagi bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Famarra rajulun bih. Marrabi, apa artinya marrabi? Lewat. Marrabi apa artinya? Jangan bilang amurruka, tapi amurru bika. Saya melewatimu. Kawan kamu di kedai, terus kamu lewat. Pas masa bilang rabi ya. Amurru bika. Bukan amurruka. Tapi apa? Amurru bika. Apa? Mada syabab? Amurru. Mada syabab? Belakang. Apa? Ini tidak dengar ini belakang. Saya melewatimu, mada bil Arabiyah? Amurru. Bukan amurruka. Tapi mada? Amurru bika. Pakai huruf ba. Amurru bika. Paham tom? Saya melewati Ustaz. Amurru bil Ustaz. Saya lewat Bapak. Amurru bi abi. Wah, kata. Tamam? Jadi pakai ba ya. Famarra bihi rajulun. Famarra bihi rajulun. Rajulun isim fil huruf. Apa tadi isimnya? Ma'alamatul isim syabab. Hah? Tan? Kalau tidak ada tanwin itu bisa tidak kamu mengira-ngira itu adalah isim? Bisa? Kenapa tidak? Sudah ada fi'il, setelahnya biasanya fa'il. Famarra bihi rajulun. Lewatlah seseorang. Faqala, jadi orang yang dekat Nabi tadi berkata, ya Rasulullah, ini kelas 1 mana ini? Kelas 1 mana ini? Mana nih kelas 1? Saful awal, ma makna ini? Kelas 1? Anta kelas 1? Apa arti ini? Sesungguhnya saya berkata sebab khata as-sahih madza? Sesungguhnya saya ini catat kelas 1, 2, 3 yang belum tahu. Ini ya Rasul, ini la uhibbu hadza. Sungguh saya ini menyukai orang ini. Ini la uhibbu hadza. Sungguh saya menyukai orang ini. Jadi ahabba yuhibbu syabab itu tidak mesti ada syahwat. Suka, cinta tidak mesti ada syahwat. Mungkin laki-laki cinta syahwat kepada laki-laki? Enggak mungkin. Nah, jadi ahabba yuhibbu itu tidak mesti harus dengan cinta yang diikuti oleh syahwat.
Fahim tom? Jadi ini lafaz ahabba yuhibbu pada tempatnya tersendiri. Inilah uhibbu hadza. Saya menyukai orang ini ya Rasulullah. Terbayang kita itu? Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar orang tadi, apa kata Rasulullah SAW? Beliau berkata, nuasil insyaallah ba'dal adzan. Fadhal muadzin.